Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kalian senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pendidikan akhlak dan hadis, dan insyaallah akan masuk kepada hadis ke-15 pada halaman 60 tentang adab buang hajat. Seperti biasa, sebelum Ustadz mulai akan menyampaikan terlebih dahulu adab-adab ketika bermajlis ataupun adab-adab ketika menuntut ilmu. Ya, dalam hal ini kalian menyimak ilmu yang akan kita pelajari. Yang pertama tentunya niat ikhlas karena Allah dalam menuntut ilmu ini. Yang keduanya diam dan tidak ngobrol. Ya. Kemudian mencatat pelajaran apa yang Ustaz sampaikan, duduk yang baik, tidak selonjoran, tidak tidur apalagi tengkurap. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah berusaha semaksimal mungkin untuk mengamalkan apa yang kita pelajari pada hadis kali ini. Karena ini adalah bab yang biasa kita lakukan ketika kita akan buang hajat, entah itu masuk dan keluar dari WC. Kemudian yang selanjutnya adalah siapkan alat tulis dan buku paketnya agar kalian dapat menyimak pelajaran dengan baik. Insya Allah kita akan mulai pelajarannya pada halaman 60 tentang adab buang hajat, hadis ke-15. Yang belum dibuka buku paketnya silakan dibuka sekarang. Ya, silakan. Kita akan mulai. An Anasin radhiyallahu anhu, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal khala qala ghufranak. Naam. Artinya dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk ke kamar kecil atau WC, beliau berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Dan Aisyah radhiyallahu anha, dahulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bila keluar dari kamar kecil ataupun WC, beliau berdoa, ghufranak, aku meminta ampun kepadamu ya Allah. Nah, Masya Allah ya, adab dalam buang hajat ini salah satunya adalah masuk dan keluar WC tetap ada adab yang harus kita jaga. Insya Allah kita akan lihat kosakata berikut ini yang berkaitan dengan hadis yang barusan kita bacakan. Yang pertama adalah, silakan masih dilihat pada halaman 60, idza dakhala, apabila ingin masuk. Ya, idza dakhala, apabila ingin masuk. Kemudian al-khala itu tempat buang hajat. Kemudian al-khubuth. Al-khubuth ini adalah setan laki-laki. Dan al-khaba'ith ini adalah setan perempuan. Kemudian ghufranak, aku meminta ampunanmu ya Allah. Anak soleh dan solehah yang Ustadz cintai karena Allah Ta'ala dan semoga Allah muliakan, sebelum kita melanjutkan kepada pelajaran hadis yang dapat kita ambil, ada penjelasan ataupun kita lihat dulu siapa perawi dari hadis tersebut. Anas bin Malik itu siapa? Kita akan lihat bagaimana nama dan nasab daripada Anas bin Malik. Kemudian kapan, apa biografi singkatnya dan kapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini wafat ataupun meninggal. Baik. Nama perawinya adalah Anas bin Malik al-Ansari radhiyallahu anhu. Biografi singkat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau adalah ulama fuqaha, ahli fikih dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum. Dan Anas bin Malik ini, anak saleh dan soleha,
beliau ini pelayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Jadi Anas bin Malik ini melayani Rasulullah selama 10 tahun. Masya Allah ya, selama 10 tahun Anas bin Malik ini banyak sekali mendapatkan ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Sehingga Anas bin Malik ini adalah sebagai fuqaha, ahli fikih. Karena apa? Masya Allah, dengan kedekatannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali ilmu yang didapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak soleh dan solehah yang semoga Allah muliakan dan Ustaz cintai karena Allah Ta'ala. Anas bin Malik ini pernah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Anas bin Malik? Doanya adalah yang pertama, agar Anas bin Malik diberikan umur yang panjang. Kemudian Anas bin Malik dikaruniai anak yang banyak. Dan yang ketiganya adalah diberikan rezeki yang berkah dan melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 doa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Anas bin Malik. Masya Allah ya, doa Rasulullah sangat mustajab, sangat diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Anas bin Malik mempunyai 100 orang anak. Dan Anas bin Malik ini ya memiliki umur 103 tahun. Masya Allah, 103 tahun dan mempunyai 100 orang anak. Kemudian beliau merupakan sahabat yang terakhir meninggal di Basrah. Ya, kapan meninggalnya? Anas bin Malik ini meninggal pada tahun 93 Hijriyah dengan usia 103 tahun. Masya Allah ya, doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, panjang umur iya, kemudian banyak anak iya, dan rezekinya melimpah dan berkah. Masya Allah ya, sangat beruntung sekali Anas bin Malik dapat menemani ataupun menjadi pelayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun. Anak soleh dan soleha yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dan Ustaz cintai karena Allah Taala, di sini kita akan melihat apa faidah ataupun fikih hadis yang dapat kita ambil dari hadis yang telah kita bacakan. Yang pertama, bahwa ada adab-adab yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika buang hajat, dan ini perlu dihafalkan dan dipraktikan, ataupun perlu kita ketahui dan kita amalkan. Karena apa? Ketika kita sudah mempunyai ilmu tentang hal tersebut, maka wajib bagi kita untuk mengamalkannya. Itulah adab pertama ya. Kemudian yang keduanya adalah disunnahkan ketika masuk WC membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith ya. Seperti itu. Kemudian yang keduanya adalah ketika hendak keluar dari WC maka kita membacakan doa ghufranak, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dan dituangkan dalam hadis oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa keluar dari WC itu adalah Rasulullah ketika keluar dari WC selalu membaca ghufranak, ya Allah, aku memohon ampun kepadamu. Itulah doa masuk dan keluar WC yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, faidah ataupun pelajaran yang dapat dipetik dari hadis yang tadi kita bacakan adalah hendaknya seorang muslim bersemangat untuk membaca zikir-zikir yang syar'i. Karena apa? Karena bisa menjaganya dari setan biiznillah. Ya, apabila kita rutin, apabila kita semangat untuk membaca zikir, banyak membaca zikir, maka insya Allah Allah akan jaga kita semua. Allah akan jaga kita semua dari apa? Dari gangguan setan. Kemudian yang keempat, faidah ataupun pelajaran yang dapat dipetik dari hadis yang kita bacakan tadi, yang keempat adalah seorang muslim tidak boleh berbicara atau menyebut nama Allah di tempat buang hajat, karena nama Allah tidak pantas untuk disebut di tempat-tempat kotor seperti itu. Tidak boleh kita mengucapkan kalimat Allah, membaca bismillah ketika di dalam toilet ataupun ketika sedang buang hajat, tidak boleh. Dan kita tidak boleh juga menyanyi-nyanyi dan sebagainya, tidak boleh. Karena apa? Kita masuk WC aja kita berlindung kepada Allah. Dari apa? Dari godaan syaitan. Jangan kita membuka pintu-pintu syaitan ketika kita di dalam WC seperti menyanyi, berteriak-teriak dan sebagainya, tidak boleh ya. Tidak dianjurkan seperti itu. Kemudian yang kelima adalah
tidak boleh menghadap ataupun membelakangi kiblat saat buang hajat. Anak soleh dan solehah yang semoga Allah muliakan dan Ustaz cintai karena Allah, itulah pelajaran yang dapat dipetik dari hadis yang barusan kita bacakan. Semoga kita dapat mengamalkannya. Sekarang kita sudah tahu ilmunya, bagaimana doa masuk WC, bagaimana doa keluar dari WC, kemudian bagaimana adab-adab ketika di dalam WC ataupun buang hajat. Sesudah kita tahu, maka kita kewajibannya adalah untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Ya, Masya Allah. Untuk selanjutnya, untuk tugas, kalian boleh mengerjakan latihan pada halaman 62 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Silahkan dikerjakan. Semoga Allah mudahkan. Bagi yang sudah mengerjakan, silahkan boleh dikirim ke Ustadz, dan insya Allah akan Ustadz respon ataupun balas ketika sudah selesai kalian kerjakan dan Ustadz tidak ada pekerjaan. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.